Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Secara singkat, arti fanatik adalah terlalu atau percaya atau suka berlebihan terhadap sesuatu. Bagaimana? Adakah arti fanatik menurut Alkitab? Apakah arti kasih mula-mula berkaitan dengan fanatik terhadap ajaran Kristen? Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya, kata fanatik itu sendiri itu sebenarnya mempunyai arti yang cukup luas ya. Fanatik itu bisa menunjuk pada seseorang yang mempunyai keyakinan atau kecenderungan yang sangat kuat terhadap sebuah ide. Misalnya kalau dalam konteks agama, maka dia mempunyai semacam suatu keyakinan yang kuat terhadap agamanya atau kepada suatu idenya, atau juga misalnya aliran tertentu yang dia ikuti atau partai politik tertentu yang dia ikuti. Nah, dia mempunyai sesuatu keinginan atau keyakinan yang kuat tentang kebenaran ide itu atau agama itu atau partai itu atau kelompok itu atau aliran itu. Dan selanjutnya dia mempunyai semangat untuk mempengaruhi orang lain atau menyampaikan apa yang dia yakini. Jadi misalnya saya sangat kuat atau yakin dengan contoh partai misalnya atau mau pilpres nih ya, misalnya Prabowo, contoh aja. Maka saya sangat fanatik dengan Prabowo. Saya yakin bahwa Prabowo adalah calon presiden yang terbaik untuk Indonesia. Dan saya lalu berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya semua pilih Prabowo. Saya turut berkampanye. Ya, itu bisa disebut fanatik. Tapi fanatik juga ternyata mempunyai pengertian yang lain, bahwa akibat dari begitu kuatnya pemahaman saya atau keyakinan saya terhadap apa yang saya yakini, lalu membuat saya mendiskreditkan pihak lain, atau mengolok-olok pihak lain, atau ingin memusnahkan pihak lain. Jadi karena saya yakin, saya fanatik pada Prabowo, maka fanatisme kepada Prabowo itu membuat saya lalu akhirnya menghina-hina Ganjar, menghina-hina Anies Baswedan, atau saya memakai cara-cara yang kalau bisa menggunting mereka, memusnahkan mereka supaya tidak jadi calon presiden. Nah, itu ruang lingkup kata fanatik itu di situ. Nah, kalau memang pengertiannya semacam itu, maka apakah seorang Kristen itu harus fanatik? Ya, karena ada makna yang positif, ada makna yang negatif, maka sebenarnya kita juga harus melihat bahwa memang sampai batas tertentu kita memang harus fanatik. Kalau fanatik secara positif adalah dia begitu yakin akan apa yang dia pegang, maka fanatisme terhadap kekristenan artinya kita begitu yakin akan kebenaran Kristen, kita begitu kokoh, dan karenanya kita mau supaya banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Saya beritakan Injil, saya sampaikan iman Kristen kepada banyak orang. Itu saya fanatik terhadap kekristenan. Tapi pada saat yang bersamaan, karena fanatik itu juga mempunyai pengertian, kalau begitu saya basmi yang lain, saya tidak toleransi terhadap paham yang lain, maka sampai di situ fanatiknya menjadi negatif. Maka seyakin-yakinnya saya akan kebenaran agama saya tidak boleh memaksakan atau saya tidak boleh bersikap intoleran terhadap agama yang lain.
maka kekristenan boleh dikatakan boleh fanatik hanya pada titik di situ saja. Tapi pada saat kita harus berhadapan dengan agama lain, kita harus yakin akan kepercayaan kita bahwa betul-betul memang seluruh kebenaran itu mencapai puncaknya di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu juga maka Yesus satu-satunya jalan ke surga, tidak mungkin orang yang tidak percaya Yesus bisa selamat. Itu iman kita. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak bisa lantas berhadapan dengan agama lain. Kita bakar masjid, kita bakar pura, kita bakar. Ada terlalu banyak orang fanatik agama di Indonesia ini. Saking fanatiknya terhadap agama mereka lalu bakar gereja, larang pembangunan gereja, menghambat izin gereja, bahkan orang kebaktian pun mereka datang dan bubarkan. Nah itu kan jenis fanatik yang sampai negatif. Nah bagi saya kekristenan harus fanatik sampai pada titik di mana dia yakin dan dia mau memberitakan apa yang dia yakini, yaitu iman Kristen. Tapi lebih daripada itu bersikap intoleran atau membatasi, menghambat, membinasakan agama lain, itu bukan panggilan kekristenan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Sampai wilayah itu, maka seorang Kristen tidak boleh masuk. Dan kata lain, orang Kristen memang harus fanatik terhadap kekristenan sampai batas tertentu saja. Nah, saya tidak melihat ada hubungan dengan kasih mula-mula, ya. Ya, kalau mau dipaksa ditarik-tarik juga mungkin ada hubungan, tapi sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung antara sikap fanatisme dengan kasih mula-mula. Kalau ditarik-tarik ya karena kita kasih mula-mula, kita begitu membara mengasihi Tuhan, lalu kita begitu yakin dengan iman kita mau memberitakan Injil kepada banyak orang tentang Yesus Kristus, oke juga lah. Tapi disitulah, sampai titik itulah fanatisme kekristenan. Ya. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.